Sahabat Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang sudah ditentukan Tuhan. Pada hari ke-7 itulah Tuhan berhenti untuk memberkati karya ciptaan. Jadi siapa saja yang mengatakan Sabat Shalom dan mengatakan amin, orang itu akan terima berkat. Amin. Tuhan itu tidak pernah akan melalui perkataan. Karena hukum Tuhan atau Taurat itu kekal adanya. Hari Sabat itu kekal adanya sampai selama-lamanya. Siapa yang meniadakan hari Sabat nanti akan peroleh konsekuensinya yang begitu berat. Hari ini hari spesial. Setiap hari Sabat Tuhan akan ingat perkataannya. Dan siapa saja yang menguduskan hari Sabat, yang mencintai hari Sabatnya, orang itu akan dapat berkat. Jadi berkat itu bukan soal kekayaan. Berkat itu, kata berkat itu, berkah itu sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kehidupan. Ya. Itu arti daripada namanya kata berkat. Jangan dengar dikit berkat, sedikit uang, kekayaan. Tidak. Ya. Jadi kata berkat itu kata dari sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau hari ini kau terima namanya hari Sabat ini dengan sukacita, pasti engkau peroleh namanya berkat. Pasti engkau terima namanya berkat. Pasti engkau terima namanya sukacita, damai sejahtera, kesehatan. Amin. Amin. Pagi ini kita belajar bersama-sama. Siapkan bolpoin catatan. Ada dua di sini, dua perempuan ini. Ada dua perempuan ini. Ada satu perempuan yang orang Israel, satu perempuan namanya apa? Bukan orang Israel. Ya. Makanya simak baik-baik ini, khotbah ini, ikuti khotbah itu sampai tuntas, supaya nanti tidak gagal paham. Ya. Ikuti khotbah itu sampai tuntas. Dicatat, sesudah ibadah direnungkan lagi. Penting sekali, saudara ya, penting hari ini, sangat penting. Memang semua penting sih, ya. Kalau kita punya kemauan gitu, punya kemauannya, punya keinginan gitu, untuk kita pelajari namanya isi kitab suci ini, pasti penting. Penting sekali bagi kita dulu lah, ya, bagi kita dan untuk orang lain. Hari ini renungan kita ambil dari Markus. Markus pasalnya 7 ayatnya 24 sampai ke 30 saja. Karena lembaga kitab Indonesia ini kan dikasih judul berapa judul sini, apa nggak salah 3, ya. Perempuan, sekali lagi Markus 7 ayatnya 24 sampai 30 dikasih judul lembaga kitab Indonesia itu perempuan Siro Fenisia yang percaya. Lalu Yosua berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yosua untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yosua berkata kepadanya, biarkan anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. 18. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yosua kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang,
sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang di rumahnya, lalu didapati anak itu berbaring tempat tidur, sedangkan setan itu sudah keluar. Oh, luar biasa loh saudara ya. Ini juga pun ditulis juga Matitia, ya. Dijelaskan di sini, ini seorang Yunani katanya, ya. Tapi yang nggak paling enak cuma kita dengarin tadi, waktu dia mohon perempuan kepada Tuhan Yesus ini, nggak enak banget tuh. Coba satu orang ayat 27. Nggak enak lah kalau kita dengar kata-kata ini. Ayat 27. Lalu Yeshua berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tidak pantas. Biarkan anak-anak dulu kenyang makan. Tidak pantas lah. Mengambil roti untuk anak-anak melemparkan kepada anjing. Saudara, banyak yang sepelekan ini saudara. Tapi apa jawabannya perempuan ini ayat 28? Ayat jawab perempuan ini. Perhatikan ayat 28 di sini. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Luar biasa loh saudara ya. Dia menjawab dengan bijak. Ya. Jadi ini namanya perempuan ini tidak tersinggung. Tidak pantas mengambil roti, melemparkan kepada anjing. Saudara tidak tersinggung loh ini perempuan ini. Makanya coba saya pelajari kitab suci ini bertahun-tahun, saya pelajari. Saya teliti isi kitab suci ini, luar biasa ini ya. Luar biasa, ini bukan orang Israel loh saudara, ini orang-orang Yunani katanya ya. Tapi dia percaya. Ya, akhirnya dipercaya anaknya selamat saudara ya. Jadi kata percaya ya. Jadi iman itu saya mau beritahukan, jangan hanya ikut-ikutan dengar kata iman terus iman tidak tahu. Iman itu percaya. Ya. Jadi kita ini orang beriman, orang yang sungguh-sungguh percaya. Percaya kepada siapa? Nah, loh. Ya. Percaya kepada siapa? Ya, saya yakin namanya perempuan Yunani ini, ya, dia tahu ini, yang melakukan mujizat ini dia tahu, bukan manusia biasa, ya, dia tahu loh, dia peroleh hikmat dari Tuhan, dia tahu bahwa ini adalah pencipta alam semesta ini. Hanya persoalan sekarang kitab yang kita pegang ini kan. Kalau kita ngomong masalah Yahweh ini, atau baca lengkapnya Yahweh Yeshua ini, orang Kristen langsung melotot matanya. Karena memang kitab yang kita pegang ini tidak ada kata Yahweh di situ. Adanya kata Yesus. You know? Kata Yesus ini, coba saya cari-cari, nggak ada. Karena memang kalau saya lihat, ini kan namanya Yahweh ini, ya, waktu Yahweh ini menjadi manusia, benar-benar mereka tahu itu dia orang Israel. Orang Israel, bapaknya namanya Yosef. Jadi bapaknya namanya Yosef ya, tidak ada namanya Yusuf ya. Kalau berbeda satu huruf saja pun sudah berbeda artinya, yakin itu, ya. Tidak ada kata Yusuf, ada namanya kata Yosef ya. Ibunya namanya Miriam. Ya, tulisannya di dalam seperti itu artinya. Ya, Yosef, bapaknya namanya Yahweh ini, Yosef dan ibunya Miriam. Ya. Tapi kalau orang Kristen ini, kalau mendengar itu, nafsu loh saudara, karena memang nggak ada. Dari Eropa sana kan memang dia Yesus kan, ya, nggak ada. Ya. Karena saya teliti, namanya dia itu kan kalau pakai bahasa aslinya, bahasa Israelnya, bahasa Yahuda, Yod-He, Waw, Sin, Ayin. Ya. Jadi baca lengkapnya dia Yahweh Yeshua. Kalau kemarin kan saya khotbahkan yang lalu,
Eh, yang sudah dinubuatkan oleh Mose itu siapa? Saya sudah jelaskan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi ini. Kenapa saya mengatakan bahwa dia adalah bernama Yahweh Shua atau Yasua itu? Ada mata rantainya, ada benang merahnya. Kalau orang nonton kemarin lengkap itu. Saya baca dari kitabnya Mose maupun kitab para nabi. Jadi sudah dinubuatkan bahwa Yahweh itu menjadi manusia, bernama Yahweh Shua. Kenapa saya mengatakan dia bernama Yahweh Shua? Kemarin sudah khotbah saya kemarin terambil dari namanya Yohanan, 5 ayatnya, pokoknya Yohanan 5 kemarin, khususnya ayat 43 di sana, aku datang dalam nama Bapakku. Kemarin sahabat yang lalu saya jelaskan, karena ada yang bertanya, loh kalau dia adalah Yahweh sendiri, berdoa kepada siapa? Orang-orang seperti ini dia tidak membaca lengkap. Kalau dia baca lengkap tidak demikian. Kalau hanya baca di situ saja dia berdoa kepada Tuhan, seolah-olah itu jadi Yasua dengan Yahweh itu berbeda. Tapi kalau kau baca lengkap dari kitab suci ini, dari Kejadian sampai Wahyu, baru kau tahu nanti bahwa Yahweh lah yang menjadi manusia, bahwa Tuhan itu esa, tidak ada yang lain. Aneh? Sampai di situ dulu, Jadi bukan sekedar namanya perempuan tadi Yunani ini percaya, saudara, dia tahu betul-betul ini karena dia sudah mendengar, dia mendengar orang mati dia bangkitkan, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Jadi saya yakin betul-betul ini perempuan ini bukan sekedar tadi dia bilang, kan juga kan pantas juga kan kalau ada roti yang jatuh dari meja tuannya akan dimakan juga anjing. Ini kata-katanya bijak loh saudara. Begitu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan saudara. Makanya saya meneliti kitab suci ini karena ada 3 perempuan ini yang luar biasa. Ada namanya perempuan Rahab. Kalau engkau baca namanya Yasua bin Nun pasal 2 di sana, itu namanya seorang perempuan Kanaan juga, percaya kepada nama Yahweh itu, dia percaya Yahweh itu dan lain sebagainya, Sedangkan Rahab ini sendiri pun ini menurunkan Mesias ini sebagai manusia, dia luar biasa. Kalau kau baca di situ, Yasua bin Nun itu pasal 2 itu kau baca di situ, itu ada namanya perempuan bernama Rahab ini. Dia menyelamatkan keluarganya, Dia menyelamatkan semua keluarganya akan tidak dibunuh, Pada waktu itu Yeriko akan dihancurkan itu, dia percaya, dia selamatkan keluarganya. Ada juga di sana orang Sidon, orang Kanaan juga perempuan juga. Kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 17 di sana, dia luar biasa juga, menyelamatkan anaknya juga dari kelaparan. Dia juga diberi makan oleh Tuhan. Jadi ada ini perempuan-perempuan luar biasa loh saudara. Mereka sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan saudara. Bedalah sekarang orang-orang Kristen ini saudara. Makanya saya mengatakan orang Kristen itu paling benar-benar saya anggap luar biasa beraninya, berani menantang Tuhan, Kenapa saya mengatakan menantang Tuhan? Karena mereka mengatakan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Ini orang Kristen loh saudara. Orang Kristen hampir 99,9% itu mereka mengatakan Taurat itu sudah tidak benar dan tidak relevan lagi. Saya bertanya memang dari dulu, di mana pasal dan ayatnya? Kalau berdasarkan namanya, kalau Efesus 2 ayat 15, dia harus baca juga Kolose 2 ayat 14. Selesai di situ sebenarnya. Nah, beda loh ini sekarang. Coba kan, dia tidak membantah loh ini perempuan ini. Perempuan Samaria Yunani katanya ini, dia tidak loh saudara. Dia tetap saja maju, dia tidak mundur, dan dia tetap maju. Jadi perempuan dengan kata-kata tidak pantas kasih roti kepada anjing, dia tidak tersinggung, tapi dia tetap maju, mohon.
dengan kata-katanya yang bijak loh saudara ya. Ya. Tadi kan kita sudah dengar semua ayatnya 28 tadi. Dengan bijak akhirnya apa? Ya. Dengan kata-katamu itu pulanglah anakmu sembuh. Benar gak sembuh pada waktu anaknya? Ya. Ya. Jadi ini ditontonin sekian orang loh saudara ya. Ini ada saksi-saksi pada waktu itu saudara. Makanya sebenarnya Injil itu sebenarnya yang paling pas itu kesaksian. Kesaksian namanya nelayan-nelayan ini. Apa yang dilakukan namanya Tuhan Yahweh itu pada waktu jadi manusia ini. Ya dok? Kemarin kan kita sudah angkat kemarin kan kita para nabi-nabi itu kan. Saksi-saksi itu yang dimaksud saksi-saksi itu kan nelayan-nelayan itu. Ya, menyaksikan namanya Yahweh itu menjadi manusia gitu loh. Contohnya tadi ini kan, pulanglah. Dan dia percaya pada waktu diterima, pada waktu dia percaya itu akhirnya anaknya sembuh gitu. Makanya saya mengatakan tadi sebelum saya khotbah ada kedua perempuan ini diperlakukan berbeda. Ya, tadi dia bilang tidak pantas kasih roti kepada anjing. Jadi dia anggapin ini tidak pantas lah, gue kasih sama lu anjing kan gitu. Tapi dia tersinggung. Beda namanya perempuan Samaria ini, orang Israel ini. Ya. Sama-sama membutuhkan pertolongan, tapi jawabannya berbeda. Berbeda loh saudara, antara namanya orang Israel dengan bukan orang Israel. Makanya ikuti khotbah ini sampai tuntas supaya engkau tidak gagal paham. Satu orang. Matitia 9. Matitia 9, kita lihat ini ada perbedaannya di sini. Makanya saya mengatakan memang ini satu, ini dia tidak tersinggung ya. Matitia 9 ayat 20-22, perhatikan di sini. Ini ada dua perempuan ini. Makanya saya mengatakan memang bangsa Israel ini dibedakan dengan bangsa lain loh saudara. Dibedakan saudara. Sekalipun dibedakan juga satu ini tetap juga kepala batunya dia ini ada janji loh di dalam satu-satunya bangsa di kolong langit ini yang dia bedakan dengan bangsa lain loh saudara ya. Makanya saya mengatakan kalau engkau jadi anak ya ada syaratnya ya. Kalau engkau masuk dalam kerajaannya juga ada syaratnya ya. Coba kita merenung kedua orang ini ya. Jawabannya berbeda. Kata-katanya tadi untuk orang Yunani, sangat-sangat kalau normalnya udah sangat menyakitkan. Tapi kalau orang Israel ini berbeda, saudara perempuan Israel ini. Baca Matitia 9 ayat 20-22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesua dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesua berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dia panggil perempuan anaknya. Cobalah saudara. Kedua orang ini sama-sama minta pertolongan, tapi apa yang berbeda loh saudara. Satu dibilang anaknya, satu bilangnya anjing saudara. Tapi yang anjing ini saudara tidak tersinggung. Oh saudara, ingat baik-baik ya saudara ya. Ingat baik-baik ya. Orang Kristen ini saya tujukan kepada orang Kristen ini saudara. Ingat loh ya. Ya. Tidak pantas. Apa sih roti-roti itu apa sebenarnya? Kalau engkau baca di situ lu nggak ngerti. Tapi kalau engkau baca lengkap itu, yang dimaksud roti ini apa? Tidak lain, tidak bukan apa? Firman-Nya, saudara. Ya. Makanya berulang-ulang kali sering saya bawa itu bacalah namanya Roma 11. Khususnya namanya orang Kristen ini. Tapi sekalipun mereka juga baca di situ, mereka orang Kristen sampai saat ini mereka tidak sadar, saudara. Tetap saja mereka melawan namanya Tuhan ini. Ya. Seperti contoh sekarang kita ibadah Sabat ditertawain saudara. Ditertawain saudara. Ya, ini orang-orang katanya yang Sabat itu yang nggak mengerti firman. Ya, pada ini perintah loh saudara. Hari Sabat itu perintah. Ditukik lagi di loh batu pertama, bayangkan aja. Ya. Ditukik loh saudara ya. Ditukik namanya loh batu pertama. Coba orang Kristen itu
Gampang mereka, itu karena mereka tidak ngerti, karena dia tidak sekolah teologi ya. Ya, ingat ya baik-baik ya, ini tadi ya diperlakukan berbeda. Satu bilang anak, satu bilang anjing. Tapi si anjing ini saudara nggak tersinggung. Dia tidak tersinggung loh saudara. Ya, cobalah saudara. Kalau sekarang kita begini-gini kan orang-orang Kristen ini mencak-mencak loh saudara. Ya? Wah inilah itulah. Mungkin karena nggak ngerti lah. Ya? Enak saja bilangnya kagak ngerti. Karena dia apa? Yang tertulis saja. Perintahnya Tuhan di dalam, saya mau beritahukan ini, perintahnya Tuhan. Apa yang tertulis lakukan. Ya, ya, jangan menyimpang dari yang tertulis. Ini perintah namanya. Ya. Jadi namanya apa namanya? Dia tahu betul-betul. Kalau bukan Israel itu julukannya apa? Kalau bukan orang Israel julukan apa? Keledai lah, lembu lah, anjing lah, babi lah, kambing. Nah, lambang Yunani itu apa? Siapa yang tahu? Lambangnya Yunani itu apa? Kambing. Hah? Kambing. Ya. Jadi kitab suci ini orang Kristen terjemahkan dari bahasa mana? Katanya mereka dari bahasa Yunani katanya. Sebenarnya nggak ada kata Yunani, ini tidak ada sebenarnya kata Yunani. Yunani ini tidak tahu dari mana ini tiba-tiba nongol. Katanya Yunani, katanya nggak ada katanya, tapi mereka bilang Yunani, ya, Greek gitu kan. Ya. Jadi lambangnya Yunani itu namanya kambing. Enak nggak tuh kambing? Kalau kita nyelidiki kitab suci ini, orang Israel itu anak atau hamba? Anak. Hah? Anak. Jadi kalau kita teliti kitab suci dengan baik dan benar ini, memang dibedakan memang ini. Jadi Israel itu diangkat menjadi anak. Jadi ingat baik-baik ya, bukan mengangkat dirinya sebagai anak. Ya. Jadi Israel itu tidak mengangkat dirinya anak Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengangkat Israel menjadi anak. Amin. Ya, pegang ini dulu. Ya, pegang ini dulu. Makanya kalau engkau jadi anak, ada syaratnya nggak? Ada. Ada. Syaratnya apa? Ikuti namanya perintah Tuhan. Amin. Kalau engkau jadi harta kesayangannya, atau kalau jadi anak kesayangannya, ada syaratnya apa? Ikuti nama perintahnya. Ikuti namanya Tauratnya. Amin. Ya, ini dicatat dulu ya, supaya tidak gagal paham. Ya. Kalau kita belajar kitab suci, pada waktu namanya Taurat ini ditulis ini dicatat sana Keluaran 4 ayat 22. Ya. Tadi kan dia bilang anak kan, perempuan Israel ini anaknya. Sedangkan namanya Yunani ini anjing, tidak pantas anjing kasih roti. Coba satu orang baca Keluaran 4 ayatnya 22. Perhatikan di sini. Jadi Israel itu tidak mengaku-ngaku anak Tuhan, tapi Tuhan sendirilah yang mengangkat. Kalau sekarang mereka bilang, oh kami anak Tuhan. Tapi lu anak Tuhan, tapi lu tolak namanya hukumnya Tuhan. Gimana sih jadi anak? Ya, bagaimana lu jadi anak kalau lu tolak namanya hukumnya Tuhan? Lu tolak hari Sabatnya, lu tolak namanya hari raya Kodok Daunnya, lu tolak namanya Pesaknya. Gimana sih? Kau jadi anak bagaimana? Jadi anak itu harus namanya patuhi namanya hukum Tuhan. Ikuti apanya khotbah ini sampai tuntas. Ya, baca namanya Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku yang sulung. Jadi Israel itu ada anaknya yang sulung. Jadi kalau ada anak-anaknya kedua nanti, makanya bacalah kitab suci ini. Jadi anak Tuhan itu tidak mengaku-ngakunya dirinya sendiri. Kalau engkau jadi anak Tuhan itu harus ikuti perintah Tuhan. Nggak boleh namanya bantah. Amin. Tadi nggak bantah, nggak dia bilang tidak pantas lah. Apa anjing kasih roti itu dia bantah nggak? Tidak. Dia tidak pernah bantah.
Dia tidak membantah, saudara. Dia bilang benar. Tapi kan pantas juga kan kalau ada roti yang jatuh dari meja, tuannya akan dimakan juga anjing. Ini kata bijak nggak? Ya, ini sangat bijak loh perempuan ini. Dia sangat merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, saudara. Dia tahu ini yang dia di hadapan dia, saudara. Tinggal dia tidak sembarangan, saudara. Beda namanya orang Kristen sekarang ini dengan sombongnya, dengan pongannya di mimbar. Namanya hukum Taurat itu tidak relevan lagi. Ini kan kurang ajar sekali itu, ya. Karena mereka tidak mau baca namanya keempat penginjil ini, gitu. Kalau mereka pendeta-pendeta pendusta ini, kalau mereka baca saja keempat penginjil itu, dia tidak akan pernah berani mengatakan itu. Dia tidak akan pernah berani loh, saudara. Dia tidak boleh bantah itu, saudara. Karena dia bilang aku datang bukan menyediakan Taurat 1 titik 1 iota. Kok dibantah? Ya? Berbeda namanya perempuan Yunani ini, saudara. Dia luar biasa, saudara. Ya? Dia luar biasa sekali. Karena kata-katamu itu pulanglah, anakmu akan sembuh. Sembuh loh, saudara. Ya? Ya. Dia percaya itu apa? Dia tahu bahwa dia adalah Tuhan, dialah Yahweh itu yang datang di bumi. Sehingga dia tidak sembarangan, saudara. Dia sangat merendahkan hatinya, dia menjawab, benar katamu itu. Tapi kan anjing juga akan tunggu apa? Roti yang jatuh dari meja tuannya akan dimakan. Ini kata-kata yang luar biasa. Saya kalau dengar sampai saya pegang ini dada saya pegang, saudara, luar biasa. Ya. Berbeda dengan orang-orang Kristen, saudara, mereka sombong, mereka ponga. Ya. Makanya saya mengatakan memang dibedakan dengan bangsa lain ini. Ya. Dibedakan. Saya tidak tahu kenapa dibedakan. Ya. Karena memang terbuktilah. Ya. Bayangkan saja ini, ada Taurat itu. Ya. Sudah berapa ribu tahun. Apakah ada nggak seperti orang Israel? Tidak ada. Ya. Tidak ada, saudara. Yang sama dengan kepercayaan orang Israel. Tidak ada, saudara. Ya. Makanya Kristen ini bermati-matian. Oh, kami tidak sama dengan kepercayaan orang Israel. Buang aja hukum Taurat itu. Kalau kau buang itu, kalau ada dasar, kalau tidak ada dasar, ya, kau berbohong, kau membunuh orang. Bukan engkau menyelamatkan dirimu sendiri atau keluargamu. Engkau sendiri mati. Kau tolak namanya perintah Tuhan. Kau lawan namanya perintah Tuhan. Ya. Kita sudah tahu tadi bahwa Israel itu diangkat menjadi anaknya. Kalau engkau menjadi anaknya itu ada syaratnya. Syaratnya di mana? Pelajari namanya kitab suci ini sehingga engkau memiliki pengetahuan akan firman. Baca namanya Keluaran 19 ayatnya 5 sampai 6. Ya. Baca. Keluaran 19 ayatnya 5 sampai 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Inilah syaratnya. Kalau kita jadi namanya harta kesayangan Tuhan, kalau kita jadi anaknya Tuhan, ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus kamu mencintai namanya hukum Tuhan. Amin. Amin. Jangan melawan. Apa kata Tuhan, terima saja. Makanya saya mengatakan, kenapa sih dikatakan namanya kitab keadilan dan kebenaran itu? Kenapa? Karena ini adalah keluar dari mulut Tuhan. Dicatat oleh Mose. Dan dicatat oleh Mose ini bukan pengakuan sepihak oleh Mose. Bukan. Bukan. Ini disaksikan semua orang. Ya. Supaya engkau tidak gagal paham itu, makanya marilah kau baca kitab suci dengan benar baik. Baca namanya Keluaran 19. Pasal 19. Ya. Pasal 20 juga pun di situ kau baca lengkap.
Maupun dengan ulangan 5, ulangan 4 maupun ulangan 5 di sana kau baca lengkap. Ya. Bahwa itu bukan dongeng. Kalau dongeng itu kan sepihak, mungkin dia bilang saya ngomong sama Tuhan, tapi tidak ada yang saksikan, ya kan? Ya kan? Ya. Itu dongeng. Lu ngaku-ngakunya saya bicara kepada Tuhan, tapi tidak ada yang menyaksikan. Tapi ini hukum Taurat ini ditulis dan didengar semua orang. Amin. Loh, sekali Sabat ini, hari Sabat ditukik loh waktu pertama itu didengar semua orang. Bukan namanya pengakuan dari Moses. Bukan, didengar semua orang. Jadi namanya Taurat itu bukan dongeng. Dongeng itu pengakuan sepihak orang. Mungkin ada nabi, saya bicara dengan Tuhan, tapi tidak ada menyaksikan. Ya? Saya bicara dengan malaikat, tapi tidak ada saksinya. Pengakuannya dia sendiri. Tapi namanya Taurat ini, kenapa dia mengatakan namanya kitab, namanya keadilan kebenaran? Karena ini didengar semua orang. Ya. Pada waktu ditulis namanya isi namanya kedua loh batu ini didengar semua orang. Ini jutaan orang yang mendengar, ya, bukan pengakuan sepihaknya oleh Moses. Ya. Sehingga mereka ini diangkat menjadi anak saudara, membedakan dengan bangsa lain. Mereka lah sampai sekarang masih pegang namanya Taurat ini, sekalipun namanya Taurat nomor 2. Nomor 1-nya mereka Talmud. Tapi ingat, sekalipun mereka seperti itu, masih ada janji untuk mereka, saudara. Makanya saya mengatakan, ikuti namanya khotbah sampai tuntas. Ya. Supaya engkau benar-benar merenung apa yang saya sampaikan hari ini. Karena ini saya ambil dari isi kitab suci. Saya tidak keluar dari isi kitab suci ini. You know? Makanya saya mengatakan syaratnya lu jadi anak, ikuti namanya bukan saya itu perintah Tuhan. Tadi kan kita sudah dengar, ya. Aku jadikan kamu harta kesayanganku, aku jadikan kamu bangsa imamat dan rajanya. Jadi tugas mereka tidak mungkin kita ganti keimamatan mereka ini. Tidak mungkin kita ganti namanya mereka jadi pemimpin dunia, ya. Israel sekarang memimpin dunia enggak? Israel sekarang mimpin dunia enggak? Ya. Mereka pimpin dunia ini, saudara. Ya. Mereka yang punya uang, mereka berkuasa. Ya. Bangsa ini mau dihajar apapun, tidak pun kau musnahkan. Karena ada janjinya di dalam. Ini anaknya. Mau dikeroyok-keroyokan, pasti tetap dia bela namanya anaknya. Amin. Dia tetap bela loh, saudara. Bayangkan tadi, dia bilang satu anak, bilang satu anjing. Ya. Makanya coba saya meneliti kitab suci ini. Imamat 20 ayat 28. Ya. Coba perhatikan situ Imamat 20 ayat 28. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikan kepadamu menjadi milikmu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Yahweh Tuhanmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Coba aku yang memisahkan kamu dari bangsa yang ada di kolong langit ini, saudara. Dia pisahkan, saudara. Akhirnya orang Kristen ini karena memangnya sumbunya pendek tadi. Oh, kami tidak sama dengan mereka tuh. Kami berbeda. Kami bangga jadi orang Kristen. Bukan dia bangga jadi orang beriman. Ya? Kami bangga dengan kami beragama Kristen. Ya, saya mengatakan Yunani itu lambangnya kambing. Ya, ikuti khotbah ini dengan kita lihat benar nggak itu namanya apanya Yunani ini yang roba-roba hukum gitu kan? Terus dilambangkan dia kambing gitu kan? Coba ikutin khotbah ini. Ya. Kalau didengar oleh orang Kristen itu kalau kambing itu langsung marah-marah, saudara. Dia tidak perhatikan lagi yang kita sampaikan. Ya. Ini kan saya bukan mengada-ngada. Nah, menurut penelitian saya meneliti kitab suci nggak gampang, 25 tahun. Saya meneliti dari Kejadian sampai Wahyu puter-puter gitu. Ya. Jadi memang dia dipisahkan dari bangsa lain. Ayat 26 tadi apanya Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Yahweh, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kami menjadi milikmu.
menjadi milikku. Kuduslah kamu karena aku ini kudus. Kata kudus itu apa? Kata kados itu apa artinya? Apa? Halo? Apa? Terpisah. Terpisah. Kata kados atau kudus itu artinya terpisah. Dia pisahkan. Karena memang Tuhan itu namanya kudus, nggak ada campur. Ya. Jadi dia pisahkan dari bangsa lain itu. Kenapa dia pisahkan bangsa? Supaya mereka pegang namanya hukum tak. Amin. Amin. Jadi mereka ini dipisahkan dari bangsa lain supaya ini mereka jadi terang apa? Bangsa-bangsa. Untuk bangsa apa? Bangsa-bangsa. Ya. Dipisahkan supaya mereka dipegang namanya hukum Taurat ini. Satu orang, Ulangan 7 ayat 6 sampai 9. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu. Engkaulah yang dipilih oleh Yahweh Tuhanmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Yahweh terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Yahweh mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Yahweh telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat, dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Farao Raja Mitsraim. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahweh Tuhanmu, dialah Tuhan, Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintah-perintahnya, sampai kepada beribu-ribu angkatan. Coba saudara, yang megang perintahnya itu namanya harta kesayangannya, saudara. Ya? Jadi dipilihlah namanya Israel, dipisahkan dari bangsa lain itu supaya mereka pegang namanya perintah Tuhan. Ya. Sehingga pada waktu Yesua datang di bumi ini, saya datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat. Satu titik, satu iota. Siapa yang menadakan satu titik, satu iota, dia tahu risikonya. Ayo. Ya, saudara, ini saya khotbah hari ini ada dua perempuan berbeda, saudara. Satu dia bilang anjing, satu bilang anak. Karena memang bangsa satu ini memang dipisahkan dari bangsa lain. Ya. Coba sekarang ini lihat orang Yahudi, Yahuda sebenarnya kata Yahudi itu dari kata Yahuda. Ya. Jadi anak Yakub itu bernama Yahuda lah. Ini yang diperkosa nama itu sampai lama-lama namanya Jewish. Mana sih itu gimana nama kan diperkosa ini gitu loh. Ya. Ya. Ganti sana, ganti sini. Nanti kita yang dibalik lagi. Kamu yang ganti. Celaka betul ini ya. Luar biasa ini ya. Jadi memang dipisahkan mereka ini untuk pegang namanya apa? Kitab Taurat. Ya. Jadi kitab Taurat itu namanya kekal sampai selama beribu-ribu angka. Sekarang dari Moses sampai sekarang sudah 1000 angkatan belum? Ya? Belum. Kagak belum lah kayak. Belum sampai 1000 berapa. Tapi dia bilang beribu-ribu angkatan. Berarti namanya Taurat itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kalau engkau benar-benar mencintai, pasti engkau akan menjadi pasti dia akan panggil anak. Tapi kalau kau menolak namanya hukum Tuhan kebenarannya, engkau dipanggil apa? Anaknya iblis. Yang menolak namanya hukum Tuhan itu termasuk hari Sabatnya, termasuk pondok daunnya, itu bapaknya iblis. Terserah lu mau pilih mana, lambang kambing atau lambang domba. Ya, Ibu Ana pilih mana, lambang domba atau lambang kambing? Domba. Hah? Domba. Ada dua loh kesannya. Ada namanya lambangnya kambing, ada lambangnya domba loh saudara. Coba bayangkan aja ini. Kalau kambing ini memang sifatnya kambing begitu menanduk itu nafsu kambing paling nafsu loh saudara ya. Coba kita lihat kan di YouTube ya kan. Kambing itu ngejar orang, itu nanduk orang coba. Coba. Kambing itu coba domba belum pernah saya lihat yang naik pohon. Pernah lihat nggak domba yang naik pohon? Belum pernah ada. Tapi kambing naik pohon. Pernah lihat nggak kambing yang ini nih, vertikal betul-betul vertikal itu bisa loh, nggak jatuh loh. Dia bisa manjat loh.
Itu kambing itu. Ya. Jadi ada kambing, ada domba. Ya. Jadi karena juga pun dia datang di bumi pun dia cari siapa? Waktu Tuhan Yesus itu datang di bumi atau Yahweh datang di bumi cari siapa? Dombanya yang bilang. Dombanya yang yang dimaksud dombanya itu siapa? Orang Israel. Amin. Nah, baca aja supaya lebih lengkap lah. Supaya orang itu yang orang-orang Kristen yang songong-songong ini kalau dia sadar loh. Kalau dia tidak sadar juga ya biarin aja lah. Memang mungkin sudah ditentukan mati. Ya. Matitia 10 ayatnya 5 sampai 6. Matitia loh, namanya Matitia loh. Kalau orang Kristen dibilang, kalau di Eropanya Mateu, kalau di Indonesianya Matius. Jadi orang Kristen itu seperti itulah kelakuannya. Ya. Kalau diomongin nanti nyerang balik dia. Ya. Jadi macan dia. Matitia 10 ayat 5 sampai 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesua dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Coba kan. Jangan menyimpang kepada kepada siapa? Bangsa lain. Bangsa lain. Pergilah carilah domba-domba namanya orang Israel. Berbeda nggak situ? Tidak. Dia datang di bumi cari orang Kristen itu yang menolak hukum nggak? Dia tidak pernah menyarimu. Dia biarkan saja. Coba kan. Akhirnya apa? Mati konyol nggak karu-karuan saudara. Lihat kan orang Kristen sekarang ini. Bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka, penyakit di mana-mana. Sedih lihatnya saudara. Karena mereka sombong, tidak seperti namanya perempuan tadi namanya Yunani ini. Mereka membangkang, mereka menolak namanya hukum-hukum Tuhan. Mereka ganti-ganti nama Tuhan. Nanti dibalik lagi sama kita, kamu yang ganti nama Tuhan, nama kami Yesus katanya. Saya ketawain, Yesusmu dari Eropa sudah sadar. Sekarang itu kan dari King James itu sudah tahu kan, kalau selama itu kan dia berbohong kan, akhirnya sekarang namanya kitab King James ini direstorasi gitu. Dia sadar kesalahannya, akhirnya apa? Nama Yahweh, dulu kan namanya Lord, sekarang dia kembalikan nama Yahweh, dia sadar. Terus namanya Yesus, Jesus itu kan, udah dia tahu itu loh, Yesua. Dia sadar. Tapi kalau Indonesia enggak. Karena Indonesia kenapa mereka bertahan? Karena itu mata pencariannya mereka. Gitu? Seumpamanya sekarang itu kalau mereka kembali kan, kalau enggak ada jemaah, kalau selama ini kamu berbohong, terus mereka tidak datang lagi di rumah ibadah, terus makan apa Pak Pendetanya? Memangnya Pak Pendeta itu bisa kerja sekuler? Kagak bisa. Kagak bisa aja. Gitu? Kagak bisa aja. Jadi tetap aja dia berbohong, dia marah-marah, dipengaruhi. Hati-hati itu mereka itu. Itu namanya sempalan Yehova ya. Itu pasti nanti waktu dia masuk di tempat ibadahnya mulai mencak-mencak si Pak Pendetanya. Karena dia kehilangan nanti. Kalau sampai jemaatnya nanti banyak yang sadar, ayo seperti saya, nggak ada yang datang lagi di rumah ibadahnya, mau makan apa Pak Pendetanya, ya kan? Mau kerja sekuler kagak bisa apa-apa, ya. Coba kan, ingat loh ini yang saya sampaikan nggak gampang loh ini. Dia bilang tadi jangan menyimpang ke bangsa lain. Carilah domba yang dimaksud itu namanya orang Israel. Kalau bukan orang Israel namanya kambing. Ikuti khotbah ini sampai tuntas gitu kan, ya. Supaya engkau tidak gagal paham. Makanya kalau kita baca juga Roma, banyak sekali orang-orang Kristen ini seolah-olah Israel itu sudah dibuang Tuhan. Mereka lah yang jadi anak Tuhan. Kata mereka mengangkat dirinya. Tapi dia melawan namanya perintah Tuhan. Apalagi Taurat, dia mendengar Taurat itu kan, wah dia nafsu banget. Tidak relevan lagi. Ya kan? Sudah Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Karena bukan zamannya ini. Terus kalau kau buang itu lu pakai apa? Kan tidak ada juga di dalamnya yang baru. Kan gitu loh. Itu kan namanya Pak Pendeta membabi buta. Membabi butanya memang kan dari Eropa ajaran seperti itu. Dia ikuti saja. Dia tidak berdasarkan namanya firman. Dia tidak punya dalil gitu loh. Jadi asal ngomong aja gitu kan. Dia asal ngomong.
Tapi kalau kau baca Roma, perhatikan juga Roma ini orang-orang Kristen yang sok tahu ini, bahwa mereka lah yang ganti kedudukannya orang-orang yang orang Israel ini kan katanya. Ingat loh ya di Roma 11 ayat 1 sampai 4. Maka aku bertanya, adakah Tuhan mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Tuhan tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Tuhan? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Coba kan sediakan saya ini kan tahu kan tidak mungkin ditinggalkan ini satu bangsa pilihan anaknya katanya nggak bakal ditinggal. Makanya itu Roma 11 itu orang Kristen kau baca ini. Kalau Pak Pendetamu mungkin dia hindar-hindarin dari situ dia nggak mau dia. Kan nanti kan bisa kebongkar dia penipuannya kan gitu. Mendingan karena kau baca sendiri. Kau baca Roma 11 lengkap itu. Supaya engkau tahu kedudukanmu itu dengan kedudukan orang Israel itu berbeda loh saudara. Mereka tidak dijanjikan loh saudara sekalipun bandel. Mereka sekalipun digantung itu Tuhan mereka dia tidak membenci. Loh, sekarang saya tanya, ini di Roma itu Yosua sudah dibunuh belum? Atau belum dibunuh? Halo? Sudah. Hah? Sudah. Jadi zaman Rasul Saul itu Tuhan sudah kembali ke aslinya. Ya? Dia bilang Israel tidak ditinggal, katanya tidak ditinggal. Saya ini orang Israel asli, saya keturunan Benyamin. Ini yang kita baca tadi Roma namanya 11 tadi ini dikutip lagi di namanya apa? Di Israel utara saudara. Itu kan dari Raja Yerobeam, gitu. Sampai namanya Raja Ahab itu, saudara Raja Ahab itu kan begitu jahatnya, gitu. Tidak ada lagi di sana dibunuh-bunuh, termasuk namanya istrinya Raja Ahab siapa? Isabel, saudara. Jadi termasuk Isabel ini bunuh-bunuh nabi-nabi itu dikejar-kejar, termasuk juga ini namanya apa? Nabi Elia ini. Jadi Elia ini dikejar-kejar, kabur dia ke gunung Tuhan saja. Dia lapor di sana, bos, aku kabur bos. Tinggal saya sendiri, mau dibunuh juga. Siapa yang mau bunuh? Isabel. Ini Isabel yang ngejar-ngejar sama saya, mau dia bunuh katanya. Akhirnya dia bilang, pulang masih ada 7.000 ada di tempat rumah ibadah nggak? 7.000 itu. Tidak ada. Karena penglihatannya dia Ilya tadi ini, dia bilang di utara itu sudah tidak ada lagi. Tinggal nabinya saya satu-satunya, mungkin jemaatnya juga sudah nggak ada. Tapi dia bilang pulang masih ada 7.000. 7.000 ini tidak ikut-ikutan. Ya? Jadi ada 7.000 di situ, terus ada lagi satu namanya orang Sidon itu hanya satu-satunya dengan anaknya. Coba lo saudara, itu di utara saudara, nggak mau lagi ikut-ikut yang banyak-banyak itu nggak mau, mereka di rumah-rumah aja. Mereka hanya baca-baca kitab suci saja di rumah-rumah itu nggak kelihatan itu. Makanya dia bilang pulanglah masih ada 7.000. Makanya saya yakin yang subscriber ini, saya masuk YouTube ini ada 300 sekian, 90 sekian itu, saya yakin itu di mana-mana itu, ya. Mungkin saja mereka tidak ada lagi di rumah-rumah ibadah itu. Saya yakin itu. Kau dengar hari ini yang sudah subscriber itu, kau baca nanti supaya engkau punya pemahaman yang benar itu. Tadi dia bilang masih ada tinggalkan 7.000 ini orang Israel ini 7.000 ini. Itu kalau kau baca namanya dari satu raja-raja 12 itu sampai raja-raja ya lengkap lah sampai ke raja-raja 22 ya lengkap itu atau sampai dua raja-raja 17. Jadi sampai dua raja 17 itu namanya utara itu sampai saat ini tidak tahu lagi mereka kemana itu.
Karena gara-gara tadi itu bikin ibadah baru. Yang seperti Kristen ini kan, mereka bilang ada namanya perjanjian baru. Perjanjian barunya mereka pakai judul, kasih judul-judul gitu kan. Ya, misalnya kasih judul di 2 Korintus 3, mereka kasih judul di di Ibrani 8 gitu kan. Padahal kalau kita lihat Ibrani 8 itu namanya kutipan dari namanya Yeremia 31, Saudara. Ya. Itu kan ada penipuan-penipuan ini. Mereka menolak namanya hukum Tuhan ini. Akhirnya mereka bikin sendiri namanya perjanjian baru. Tidak ada yang baru di dalamnya. Ya. Karena Tuhan tidak perintahkan kepada rasul-rasul pada waktu itu untuk namanya meninggalkan Taurat. Amin. Ya. Jadi itu faktanya. Ya. Itu faktanya bahwa Israel tidak ditinggalkan, tetap dia jadi anak sampai saat ini. Lihat aja sekarang dikeroyok rame-rame gitu kan, mau dimusnahkan dia ini. Nggak bisa, Saudara. Tidak bisa dimusnahkan. You know? Tidak bisa. Kenapa tidak dimusnahkan? Karena sudah dipilih dari bangsa lain, dipisahkan dari bangsa lain. Ya? Karena tadi kita menyangka, bukan karena kamu besarnya, tapi dia ingat perjanjiannya namanya ke Abraham itu. Jadi satu ini tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dihabisi sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun. Ini ada kitab suci, isi kitab sucinya begitu. Lanjut. Ya. Jadi memang dari awal itu memang dibedakan antara namanya Ismail dengan Ishak ini. Dibedakan nggak? Beda. Beda. Jadi Ishak itu namanya ahli warisnya. Kenapa dia ahli warisnya? Kenapa? Karena dia lahir istri pertama itu bernama Sarah. Istri keduanya itu bernama siapa? Hagar. Ya. Jadi kedua anak ini juga pun berbeda, Saudara. Ya. Coba satu orang kita lihat. Makanya ini kadang-kadang dijulukin ini, kadang-kadang kayak kambing lah, kayak anjing lah, kayak babi lah, kayak keledai lah, kan gitu. Baca, namanya Kejadian 16 ayat 12. Perhatikan di sini. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Coba, lakunya dia seperti namanya? Keledai liar. Keledai liar, Saudara. Ya. Bayangkan aja kalau lakunya dia seperti namanya keledai liar. Ya. Jadi perhatikan, makanya saya mengatakan marilah supaya engkau tidak gagal paham, tidak ikut-ikutan, itu marah-marah begitu, gitu kan? Komentar yang tidak harus. Baca kitab suci dengan lengkap. Kalau engkau baca lengkap itu nggak berani aja, khususnya namanya hukum Taurat ini, nggak berani aja, kagak berani deh. Nggak berani lu ikut-ikutan, nggak relevan lagi. Tapi kalau perpuluhan lu rakus banget sih. Aduh. Ya. Hakim-Hakim 14 ayat 18. Hakim 14 ayat 18. Perhatikan di sini. Ya, jadi bukan Israel itu julukannya banyak loh, Saudara. Kadang-kadang lembu lah, alang keledai lah, alang anjing lah, babi lah. Tersinggung deh. Ya memang tulisannya begitu, coba. Hakim 14 ayatnya 18. Lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Bayangkan sekarang, si istrinya ini, Simpson ya. Jadi Simpson itu melawan namanya orang Palestina. Jadi bukan orang Israel ya. Kalau ada ajaran lain nanti Simpson itu melawan orang Israel sendiri, itu tidak tahu lah dari mana. Jadi dia ini dijulukin isinya seperti kalau kamu tidak membajak lembuku ini, lembu betinaku ini, kamu tidak tebak gitu. Jadi isinya dibilang lembu. Coba bayangkan aja tuh, lembu loh, Saudara. Ya? Kalau kamu tidak membajak lembuku itu, kamu tidak akan tahu tuh mimpiku itu, katanya. Ya,
rela. Ya, jadi itu lembu loh saudara. Ini jangan main-main saudara. Makanya saya mengatakan kalau ikut jadi anaknya Tuhan, ikuti namanya hukum Tuhan. Amin. Ya. Tapi kalau kau tidak ikuti, itu lo jadi lembu. Kadang-kadang lo jadi keledai. Keledai itu pintar atau goblok? Binatang yang paling bodoh katanya keledai. Baru kebo. Ya. Jadi lanjut Hakim 15 ayat 16. Hakim 15 ayat 16. Perhatikan di sini juga. Ya. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Dengan rahang keledai ini aku akan habis ini bangsa keledai ini. You know? Kenapa sih dikatakan keledai segala macam gitu kan? Makanya saya mengatakan tidak ada loh. Waktu ditulis oleh Moses itu tidak pernah ada yang seiman dengan orang Israel, saudara. Nggak ada ya sampai sekarang ini. Adapun Kristen sendiri pun mempengaruhi juga pengikut-pengikutnya, suruh buang itu Tauratnya. Oh. Ya ampun, benar-benar saudara. Ya, jadi itulah dijuluk-julukin ini yang bukan adalah keledai, karena keledai itu paling bodoh saudara. Keledai itu saudara ya memang kecil tapi kuatannya luar biasa, gitu. Mau bawa setengah ton pun dia angkat loh saudara. Keledai biarpun kecil-kecil begitu loh saudara, kekuatannya dia luar biasa loh saudara ya. Ya. Jadi keledai itu sebenarnya bodoh, termasuk juga sapi itu bodoh. Kalau sapi itu tinggal cocok hidungnya, ya, tinggal berubah aja, dia jalan aja, kan gitu loh. Ya. Jadi itulah julukan-julukannya yang tidak mau ikuti perintah Tuhan itu tadi. Ya. Itu julukannya loh, bukan saya loh saudara. Itu namanya Bapak, ini rahang keledai, bunuh dengan bangsa keledai ini. Nggak enak banget mendengarnya itu. Ya. Makanya juga akun mereka itu pada waktu Yosua itu dibunuh itu, ini sudah dibuatkan juga apa? Mazmur itu sudah nulis di sana bagaimana kemudian hari itu anjing-anjing itu mengelilingi, ya. Mazmur 22 ayatnya 16 sampai 20. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Yahweh, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Ini kan sudah dirumuskan masalah namanya Yosua, yang membunuh Yosua itu siapa? Yang mengeksekusi dia siapa? Halo, orang Israel atau orang Roma? Orang Roma. Yang mengeksekusi dia ini, yang menggantung dia ini adalah orang-orang Roma. Yang menjatuhkan hukuman siapa? Orang Israel. Yang menjatuhkan hukuman orang Israel, tapi yang mengeksekusi dia ini orang Roma. Itulah yang dia bilang tadi, anjing-anjing ini. Coba saudara, ya. Itu dia bilang orang Roma saja pun dia juga anjing. Ya. Apakah orang Roma itu tahu nggak itu ada Taurat? Tahu. Percaya kagak. Orang Yunani itu tahu nggak Taurat? Tahu, tapi mereka yang merubah. Ada datanya loh saudara, bukan sekedar saya ngomongin, ada datanya. Lengkap loh saudara ya. Ya. Bayangkan saja itu. Ya. Jadi orang-orang seperti itu dia perumpamaan seperti anjing. Ya. Makanya nanti ada dia bilang kalau kita beri Amsal atau 2 di sana, ya, anjing itu kembali muntahnya, babi kemana? Kembali kemana? Kubangannya. Ke kubangannya. Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohan. Ya itulah. Maka saya bilang itu orang-orang Kristen itu orang bebal. Tuhan bilangnya begini, mereka bilang begini, gitu loh, bertentangan melulu, gitu loh. Itu yang dijulukin mereka seperti namanya anjing, kembali ke muntahnya, babi kepada kubangannya. Lalu bisa bayangkan aja tulisan-tulisan rasul-rasul di dalamnya bilang, apa yang kami lakukan supaya kami selamat, apa yang kau baca di sana, apa yang tertulis di sana, ya, lakukan aja, ikuti saja yang tertulis pasti engkau selamat.
Tapi mereka pendeta-pendetanya itu mereka bilang apa, khotbah-khotbahkan yang tertulis itu. Maksudmu apa? Karena perintah Tuhan seperti itu. Ya. Keempat penginjil ini tidak pernah ada yang empat penginjil bilang nanti ada perjanjian baru, tidak pernah ada. Ya. Yang benar itu supaya orang kembali kepada hukumnya tuh, supaya ikuti perintah tuh Tuhan. Jangan menolak namanya perintah Tuhan. Ya, coba kan tadi dia tolak, tidak pantas anjing. Dia kembali, kira-kira anaknya hidup nggak? Tidak akan hidup, pasti mati. Dia ikutin alurnya Tuhan. Ya. Dia tidak bertolak belakang dengan Tuhan. Karena engkau sudah mengatakan saya anjing, saya masa bodoh deh, saya tinggal aja. Dia tidak seperti itu. Dia nurut saja apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Akhirnya dia bilang, karena kata-katamu itu pulanglah engkau, selamatlah anakmu. Amin. Itu ya yang dikehendaki Tuhan. Bukan yang pembangkang pendeta-pendeta ini yang ajaran dari Eropa dia masuk di Indonesia untuk mencari nafkah. Akhirnya mereka bilangnya Taurat tidak berlaku. Perkataan Tuhan itu sudah tidak relevan lagi. Ya. Kuno dia itu. Ya. Nggak ada yang berani begini. Karena kenapa mereka tidak berani? Karena semua yang di mimbar itu cari uang. Memperdaya namanya kantong-kantong jemaatnya itu perpuluhan dikejar-kejar. Sehingga mereka itu tidak berkata benar. Ya, no? Kalau mereka berkata benar, siap-siap saja mereka tidak akan makan, lapar. Karena dalam ilmu sekuler itu tidak punya kemampuan mereka pendeta-pendeta itu. Ya, no? Hanya dilatih-latih saja di situ supaya ikuti namanya penyesatan dari Eropa sana masuk di Indonesia. Itulah yang dipiara sampai detik ini. Sekalipun yang saya bilang tadi, ini kan sudah saya sampaikan melalui YouTube ini, ya. Itu Eropa sana namanya kitab King James dengan namanya lembaga kitab lebih luas namanya penyebarannya namanya King James itu seluruh Eropa kan pakai namanya King James. Ya, kitab sucinya. Makanya mereka sekarang mereka restorasi nama Yahweh itu Lord itu tidak nama Lord tapi Yahweh. Jesus itu namanya Yesua. Ya, mereka sudah sadar itu kesalahannya mereka bertahun-tahun itu. Makanya di Eropa itu tidak ada lagi namanya orang Kristen, hanya namanya saja. Mereka sudah tidak beragama, ya. Karena mereka beranggapan agama itu bikin kerusuhan di dunia ini. Loh, itu di dunia yang bikin kerusuhan ini agama ini, saudara. Kenapa mereka rusuh, mereka perang ini? Mereka pertahankan masing-masing agama saya yang paling benar. Satu bilang agama saya yang paling benar. Akhirnya apa? Tidak ketemu, perang. Coba kita lihat sekarang bakar-bakar karena agama ini, saudara. Malah di dalam kitab suci tidak ketemukan iman yang menyelamatkan kita itu iman yang benar. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain atau Tuhannya 2 sampai 3. Itu saja kuncinya. Kalau engkau percaya bahwa Tuhanmu satu-satunya, pasti engkau selamat. Adakah firman-Nya? Ya bacalah nanti Markus 12 ayat 28 sampai 34, ketemu di sana. Benar Tuhan bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain. Dia jawab itu, tidak jauh-jauh kerajaan surga daripadamu. Apalagi yang kurang? Ada nggak rasul-rasul catat nanti ada Tuhan lebih daripada satu? Itu kan bikin-bikinan manusia. Tafsiran itu akibat tafsiran manusia itu. Akhirnya dari Tuhannya satu menjadi lebih daripada satu. Nanti kalau ditanya-tanya agama yang lain bingung, akhirnya mereka berkelahi, saling maki-makian. Itulah agama. Itulah agama. Tidak sadar juga ini, ya terserah. Yang penting saya sampaikan, ya. Amsal 26 tadi ayat 1 kita mengatakan, anjing apa? Kembali ke muntahnya. Orang bodoh pulang kepada keduluannya. Jadi orang bodoh itu dia mutar saja di situ, dikasih tahu pasal ini, ayat ini, dia nggak mau. Makanya dijulukin seperti anjing, kembali kepada muntahnya. Ya. Anjing itu kalau dia pergi kemana-mana,
Misalnya anjing nih, misalnya kalau dia mau bawa anaknya, dia tidak taruh di mulutnya. Jadi dia telan dulu, nanti sampai di rumah baru dia muntahkan kepada anaknya. Dan pun anjing ini pun juga kalau sudah kekenyangan, dia muntahin. Karena kenyang kan, dia muntahin, nanti dia makan lagi. Seperti itulah. Ya. Itulah manusia ini, dia tidak keluar dari penyesatan tadi, dia muntah, dia kembali situ lagi. Ya. Persoalannya ini yang teriak di mimbar ini kan, ini untuk cari isi perutnya dia. Yang penting dia selama ada di bumi ini tidak mati kelaparan. Itu saja yang dikejar. Dia tidak butuh lagi ini orang bagaimana nantinya. Ya, dia tidak butuh memaksa orang-orang. Orang Kristen itu memaksa kepada jemaatnya bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, tidak relevan lagi. Ya, itulah ajaran-ajaran mereka itu bertentangan dengan perkataan Tuhan. Akhirnya apa? Mereka rasakan nggak sekarang? Sudah. Babak belur masalah bencana, penyakit, dan sudah dihantam pakai itu. Mereka tidak. Aduh, makanya saya mengatakan kalau orang kena penyakit itu, misalnya yang paling sedih itu kalau ada perempuan yang kena payudaranya itu, dia masih muda lagi, itu saya sedih banget gitu loh. Ya, coba bayang, akhirnya Pak Pendetanya dia bawa Pak Pendetanya, dia bawa tiket surga. Dia bilang, oh kami menyayangi engkau, tapi Yesus lebih menyayangi engkau, katanya. Kurang ajar yang pendeta-pendeta. Bukan dia merenung kenapa jemaatnya ini masih muda sampai namanya mati kanker payudara. Dia tidak merenung itu. Ya? Dia datang di sana, dia pungut lagi persembahannya. Kurang ajar, betul itu. Ya? Ini fakta loh, saudara. Dia menyelamatkan anaknya tadi itu dengan rendah hati. Dia menjawab, benar Tuhan. Nah, tapi apa yang jatuh dari meja itu akan dia makan juga anjing. Wih, dengan kata-kata itu luar biasa besar iman. Selamatkan. Ini fakta loh saudara ya. Ya. Daniel 8. Jadi saya bilang supaya ini tidak tersinggung orang-orang ini, orang Kristen ini. Itu orang Yunani. Saya mau beritahukan orang Kristen itu apa lambangnya dia kambing. Ya. Daniel 8 ayatnya 20-21. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Coba bayangkan aja. Jadi lambangnya apa? Yunani itu kambing. Lambangnya apa? Persia itu apa? Kenapa mereka lambangnya domba? Ayo, kenapa mereka? Ini raja-raja ini kenapa Persia itu lambangnya apa? Domba. Kenapa? Percaya kepada Karena mereka percaya kepada Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Raja Darius. Nebukadnezar. Percaya Tuhan nggak akhir hidupnya? Percaya. Dia percaya Tuhan. Wah, itu benar-benar yang menghancurkan Yerusalem siapa? Nebukadnezar kan? Raja Nebukadnezar itu saudara menghancurkan zaman Yeremia, Nabi Yeremia. Ya? Yang menghancurkan itu bait suci namanya Nebukadnezar. Akhirnya apa? Percaya kepada Tuhan nggak? Dia percaya kepada Tuhan. Ya? Yang bangun namanya Yerusalem itu yang bangun siapa? Raja siapa? Suruh bangun namanya Yerusalem lagi siapa? Raja Kores. Ya? Percaya kepada Tuhan, saudara. Kores itu suruh bangun bait suci. Dialah raja pertama suruh pulang bangun bait suci. Siapa lagi? Raja Darius, saudara. Habis Raja Darius siapa? Ya, Artasasta. Jadi ada namanya sana Ahasiweros juga percaya kepada Tuhan, saudara. Karena kami kawin sama Esther, saudara. Ya. Itulah mereka dilambangkan namanya domba. Sedangkan kenapa Yunani ini dilambangkan kambing? Karena dialah yang merubah hukum. Ya. Yunani lah yang merubah hukum ini. Ya, yang merubah namanya dari Sabat tadi jadi Minggu, Pondok Daun jadi namanya Natal, ya, Pesak jadi namanya Jumat Agung, yang merubah mereka ini. Ya, makanya mereka lambangnya kambing. Kembali namanya Daniel 7 ayat 25. Ya, supaya orang mencatat siapa yang membantah ini. Ya, ini fakta loh, saudara. Nubuatan Daniel itu, saudara, fakta loh sampai saat ini. Ya. Coba baca namanya Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi.
Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dia berusaha merubah waktu dan waktu yang dirubah apa? Waktu yang dirubah. Jadi namanya waktu Gregorian sekarang ini Raja Gregorian yang merubah ini kan dari apa sana. Ini dia rubah sekarang dia. Jadi pergantian hari tanggal itu namanya 00 jam 1 malam, saudara. Itu mereka rubah waktu. Sedangkan namanya waktunya Tuhan itu dari petang dan pagi itu. Kejadian pertama itu jadilah petang, jadilah itu waktunya Tuhan. Jadi waktunya Tuhan itu satu malam utuh dan satu siang utuh. Jadi waktunya Tuhan itu dari petang, dari sore ke sore itu, saudara. Tapi dirubah oleh namanya ini, jadinya tengah malam. Begitu juga lah hukum, dia rubah juga hukum. Hukum dia rubah. Dia rubah namanya hari Sabat jadi hari ini Minggu, saudara. Ya, yang namanya pondok gaul di dalam pun, namanya rasul-rasul ini pun sendiri, Yesua sendiri pun masih merayakan pondok gaul. Mereka menipu orang jadi namanya Natal ini. Ya. Sekarang ada nggak yang sadar-sadar sudah Natal? Sudah ada juga yang sadar sekarang, saudara. Tapi kan Kristen nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena sudah ada pasal dan ada ayatnya. Ya. Mereka mau pakai pasal dan ayatnya harus tergenapi. Tergenapi di mana? Namanya Mazmur 147 ayat 20. Itu harus tergenapi, harus digenapi situ. Jadi orang Kristen ini, lu mau pakai pasal dengan ayatnya, tetap saja mereka membabi buta. Tetap nggak mau. Nggak akan mau aja. Melihat hari Sabat itu sepele bagi mereka. Nggak ada itu apa-apanya. Ya. Coba kan, sekalipun tadi ada ditukikan lo batu pertama kan gitu kan. Kalau harus tergenapi itu, namanya Mazmur 147 ayat 20. Dari 19 lah sampai ke ayat 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi mereka itu bangsa-bangsa tidak akan mengenal hukum. Makanya saya mengatakan Kristen ini paling nekat. Mereka bilang suruh buang. Tapi memang nubuatan itu harus digenapi. Makanya tadi itu hukumnya diberikan kepada Israel kan. Tadi kan kita sudah baca namanya Ulangan 7 ayatnya 6-9. Ya, dipisahkan dari bangsa lain supaya mereka pegang namanya hukum. Ya, jadi mereka masih pegang hukum sampai saat ini. Tapi kalau orang bangsa-bangsa mereka bilang suruh buang. Ini fakta loh, saudara. Harus digenapi tadi itu Mazmur 147 ayatnya 19 maupun 20 maupun Yesaya 30 ayat 28 harus digenapi itu. Jadi orang Kristen ini mau pakai pasal dan ayat itu pasti mereka berkelit sana berkelit sini. Mereka bilang itu dia tidak tahu karena dia tidak belajar teologi katanya mereka. Gitu loh. Itu senjatanya mereka. Baca namanya Yesaya 30 ayatnya 28. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Menyesatkan, saudara. Ini harus digenapi, saudara. Makanya lu mau pakai apapun, tetap saja mereka melawan. Lihat saja kan mereka masuk ke kolom komentar itu, saudara kan gitu. Dia tidak fokus namanya pasal berapa, ayat berapa, yang dia protes. Cuma protes saja, gitu aja kan. Mulai nanti tempat ibadahnya, hati-hati nanti. Ya hati-hati supaya kantomu ini tetap tebal. Kita lihat lagi, kenapa saya bilang tadi ini. Kita ini seperti namanya domba dan kambing. Kalau kau baca Matitia, jadi saya bilang supaya engkau jadi anaknya Tuhan yang satu-satunya, kembali kepada hukumnya Tuhan. Pasti engkau jadi anaknya. Pasti engkau diangkat jadi anak. Kalau tidak, ya antara kambing. Kalau lu nggak kambing, ya tadi namanya keledai lah, anjing, babi lah. Itu pasti seperti itu. Baca namanya Matitia 25 ayatnya 31 sampai 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi nanti kita ini, pada waktu dia datang di bumi ini, dia kan nggak tanya. Makanya baca lengkap itu sampai 40 bawah itu. Kalau kau baca lengkap itu, pada waktu dia datang kedua kalinya nanti, ya, dengan segala kemuliaannya, segala macam, pada waktu dihukum nanti, kita ini dipisahkan seperti namanya kambing dan domba itu, saudara. Jadi nggak ada dombing loh, saudara. Ya domba, ya kambing dan kambing. Sebelah kanannya itu namanya domba, sebelah kirinya namanya kambing. Kenapa itu jadi kambing? Makanya baca lengkap namanya apa? Matitia 25 ini dari 31 sampai selesai gitu loh, saudara. Yang mana nanti sebelah kanan, yang mana sebelah kiri, saudara, ya. Sebelah kirinya itu pasti namanya kambing. Kambing itu masuknya nanti ke neraka. Lo bukan saya lo, itu begitu loh di dalamnya, saudara, ya. Supaya kita ini tidak jadi kambing, supaya domba, kembali saja kepada hukumnya Tuhan. Perhatikan perkataan-perkataan Tuhan itu. Ikuti saja apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Simpel kok. Taurat itu tidak sulit. Taurat simpel nggak? Ya? Simpel nggak? Lo katanya kan bukan saya loh. Kalau kamu baca namanya Ulangan 30 ayatnya 11 sampai 14, coba baca. Coba baca itu namanya. Ini nggak sulit. Yang sulit itu kalau sudah sampai mulutnya Pak Pendeta dengan detailnya dia dari luar negeri, dia muter-muter, saudara. Di situ sebenarnya tidak sulit loh. Ya? Ulangan 30 ayatnya 11 sampai 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman itu tidak akan jauh di mulutmu dan di hatimu, saudara. Kita tinggal dibaca ini, apa yang kita baca kita simpan dalam hati. Sulit nggak dong? Tidak sulit, saudara. Kalau sudah sampai ke mulutnya Pak Pendeta, ampun, saudara, ya. Itu bukan ke namanya, bukan kemana-mana, itu kan melarinya ke jurang, saudara. Ke jurang aja, ya. Jadi itu tadi ya. Itu sebelah kanannya ada dombanya, sebelah kirinya ada namanya kambing. Makanya baca lengkap namanya Matitia 25 itu dari 31 sampai selesai di bawah, supaya kau tahu nanti. Jadi bukan dia tanya lu titelmu berapa, titelmu apa, sekolahmu di mana, nggak butuh itu. Justru yang sekolah-sekolah itu nanti akan dihukum. Dihukum yang seberat-beratnya nanti si yang sekolah-sekolah inilah yang membelokkan hukum ini. Tunggu waktunya nanti mereka yang punya titel ini akan dihukum nanti seberat-beratnya. Nggak ada pengampunan. Kita baca lagi Filipi 3 ayat 2. Ini diulang lagi kata anjing ini. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyenat-penyenat yang palsu. Kita ini harus hati-hati kepada anjing-anjing itu. Anjing-anjing itu yang memutarbalikkan firman, yang suruh namanya melawan Tuhan, itu anjing namanya. Hati-hati loh, saudara, ya. Betul kita ini dihina-hina gitu lah. Siapa mereka ini, kelompok apa ini? Ini yang khotbah-khotbah ini siapa ini? Ini hanya dia cari nama ini. Dia cari apa? Dia cari uang ini, ya. Katanya itu dia nggak ngerti tuh. Dia nggak ngerti tuh kan. Dia ngomong nggak ngerti aja. Nanti kalau sudah saya adu ilmu rohani nggak berani yakin itu. Ya coba berhadapan muka dengan saya. Kita adu namanya ilmu rohani, terus kita adu namanya ilmu sekuler. Ayo, ya. Kalau nggak kencing-kencing, kalau nggak kencing-kencing celananya nanti coba, ya. Bawa namanya kitab yang sama. Saya berani itu yang punya titel-titel banyak, ya. Yang songong-songong itu gitu, ya. Jadi itu tadi dia bilang Filipi 3 ayat 2, hati-hati kepada anjing-anjing itu.
Ini bukan anjing-anjing, bukan anjing-anjingnya Siro, bukan. Ya anjingnya itu ya manusia tadi ini. Ya, seperti anjing kembali kepada muntanya, babi kepada kubangannya. 2 Kepa 2 ayatnya 20 sampai 21, 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yeshua HaMasiah telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Mendingan mereka tidak mengenal kebenarannya, mereka kebenaran mereka menghujat-hujat, baca lengkap namanya 2 Kepa 2 ini. Dari pasal 2 Kepa 2 ini, ayat pertama sampai ke 20, kamu baca lengkap di situ, ya. Supaya kamu tahu itu yang si mimbar-mimbar itu, ya. Yang ular-ular itu, ya. Ya. Tahu nanti apa yang dimaksud ini kan, ya. Mendingan mereka tuh tidak mengenal kebenaran, ya. Akhirnya mereka tuh seperti anjing kepada muntahnya, babi kepada kubangan. Seperti itulah, ya. Kalau kita tidak belajar sendiri ini, kita tidak berusaha sendiri, mati aja, mati saudara. Ya. Saya sampaikan ini kan saya pelajari selama 25 tahun. Ya. Makanya kalau ada orang-orang itu yang komentar-komentar, menghadap langsung aja di sini, ketemu di mana gitu loh, saya datangi gitu. Ya. Kita mau uji ilmu kayak apa kayak uji lah. Ya. Kisah para 10, perhatikan, jadi memang zaman dulu itu, zaman rasul-rasul itu tetap ada mereka itu bergaul dengan bangsa-bangsa lain, mereka tidak mau, apalagi kalau namanya Yunani ya. Ingat ya, Yunani itu mereka tidak suka loh, benar-benar loh. Jadi orang-orang Yahudi mereka tidak suka orang Yunani karena orang Yunani penjajah. Sebelum dijajah namanya Romawi kan Yunani dulu ini. Makanya coba kita lihat kalau kita baca namanya Kisah Para Rasul ayat 1. Orang yang berbahasa Yunani saja pun mereka tidak suka loh, saudara. Coba Kisah Para 6 ayat 1 itu. Jadi ini juga pun mereka nggak mau mereka bergaul sembarangan itu. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ivrim, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Itu dibedakan, saudara. Yang berbahasa ini orang Yahudi tapi berbahasa Yunani saja pun itu sudah dibedakan, diabaikan, saudara. Ya, ingat baik-baik, saudara ya. Memang satu ini memang berbeda dari sekian banyak bangsa ini. Ya. Betul dibenci, tapi mau habiskan dia itu kagak mungkin. Nggak bisa dihabiskan dia ini, dilenyap. Tapi kalau lagi itu hal-hal yang mustahil, saudara. Dia anak ini dipilih, saudara. Ya. Berbeda dengan kita ini, apalagi kita ini berontak pada firman Tuhan itu anjing kita ini. Kalau dai itu, sapi kita ini. Jadi dulu kan kita tuh sapi, bangsa sapi, bangsa bodoh, orang-orang bodoh itu nggak usah diurusin. Tuhan akan ngurus. Lu tolak namanya satu firmannya atau satu yotanya, dia nggak urus lagi, dia nggak bertanggung jawab itu. Dia nggak bertanggung jawab aja. Kisah 10 ayat 28, perhatikan di sini. Kisah 10 ayat 28, ya, bagaimana mereka dulu, mereka berpisah, mereka nggak mau, tidak sembarangan, apalagi namanya orang-orang Yunani itu mereka nggak mau itu. Ya. Mereka tahu itu penjajah. Kisah 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ya. Jadi jelas-jelas di situ, nggak boleh katanya, nggak boleh. Misalnya Kisah Para 11 ayatnya 1 sampai 18 biar lengkap. Kisah ini supaya tahu ini saudara, mereka memang dibedakan dan mereka juga tidak sembarangan itu. Apalagi namanya orang-orang Yunani, orang-orang Roma, itu sudah musuh-musuhnya saudara, kan penjajah itu. Apalagi Yunani ini kan membelok-belokkan hukum ini, ya nggak bakalan saudara. Coba baca namanya Kisah 11 ayatnya 1 sampai 18 yang cepat. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Tuhan.
Ketika Kefa tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Kefa menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Kefa, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya, dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Kefa. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanan membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Tuhan memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yeshua HaMasyiah, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Tuhan, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Tuhan mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Diberikan karunia kepada siapa? Kalau kau pelajari hanya itu saja, kau tidak tahu. Ternyata ada namanya Cornelius percaya pada Tuhan nggak? Diberikan namanya karunia tadi itu, saudara. Jadi itu tidak ujuk-ujuk, ada namanya perwira, namanya percaya kepada Tuhan, percaya namanya hukum Tuhan, saudara. Siapa namanya? Cornelius, saudara. Jadi ingat ya, tidak ujuk, saya anak Tuhan, tapi kok tolak namanya perintah Tuhan. Cornelius itu, saudara, sampai datang itu nyembah namanya Kefa tadi ini, saudara. Ya, baca namanya dari Kisah 10 supaya kau tidak gagal paham. Ya. Jadi anak-anak Tuhan itu orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan itu. Yang mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya, tidak ada yang lain, itu dia akan jadi anaknya. Ya. Dia tidak pernah akan mengangkatmu jadi anaknya. Itu kalau kau menolak namanya firman Tuhan. Jadi bapamu adalah iblis. Nanti ada pasalnya juga, ada ayatnya. Gitu loh. Ya. Kisah para 21 ayat 27-28. Kisah para Rasul 21 ayat 27-28. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Saul di dalam bait Tuhan, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang-orang yang di mana-mana mengejar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Torah dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Tuhan dan menajiskan tempat suci ini." Coba kan, ini bangsa binatang, ini kenapa dibawa lagi? Kenapa dibilang itu bangsa-bangsa binatang? Karena mereka nggak mau, mereka menolak Taurat itu, gitu loh. Orang Yunani tidak diketemukan sana, mereka percaya kepada Tuhan, tidak ada. Makanya mereka dilambangkan, mereka itu jadi kambing itu tadi. Kita sudah baca di Daniel 8 ayatnya 20 sampai 21. Ya, ada kambing, ada domba di situ, saudara. Mereka bawa, kenapa dia bawa lagi ini bangsa binatang-binatang ini? Binatang najis ini kan gitu. Jadi dianggap kita tuh najis, gitu. Ya. Jadi memang dibedakan loh, saudara ya. Jadi memang dibedakan. Terima tidak terima, ya itu urusanmu. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefa datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakob datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat.
Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Sampai di situ aja deh. Ya, itu kita lihat aja di situ, saudara. Mereka tidak mau. Mereka beranggapan itu memang bangsa-bangsa binatang ini yang orang-orang bodoh. Kenapa seperti itu? Loh, ini ada ajaran Tuhan kok. Kok tidak ada yang mau terima gitu loh. Dari generasi ke generasi ribuan tahun itu, saudara, nggak ada. Makanya saya mengatakan ini yang paling fatal lagi. Ini orang Kristen. Kristen itu lebih nekat dan benar luar biasa nekatnya. Wah, Taurat sudah tidak berlaku, tidak relevan lagi. Ya, kan sudah tidak relevan, lu pakai apa? Ya? Terus lu pakai apa? Akhirnya nanti tidak bisa lagi tidak bisa lagi diatur manusia. Akhirnya nanti orang bisa membunuh, berzina, sikat suami orang. Lo faktanya begitu loh sekarang ini. Ya? Itu orang Kristen banyak loh, saudara. Sikat istri orang, sikat suami orang, itu banyak, saudara. Ada yang kawin berulang-ulang, Pak Pendetanya bilang, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh engkau ceraikan. Besok dia kawin lagi, dia tumpangin tangan. Ini kan penipu-penipu yang begini, yang tidak benarin. Ya? Itulah akibatnya, karena mereka Taurat tidak berlaku lagi. Ya? Itu akibatnya. Ya? Mereka tidak mau namanya ikutin aluran pikiran Tuhan. Tidak mau namanya perintah-perintah Tuhan. Mereka melawan, saudara. Kalau lu melawan, lu tidak dapat apa-apa. Ingat ya. Kisah pasal 11, ayat 19. Ini zaman dulu itu, mereka tidak urusin bangsa lain, saudara. Nah, sekalipun Kristen sekarang bahwa mereka nanti masuk di ruangan Maha Kudus. Ruangan Maha Kudus kok masuk? Kok tolak namanya perintah Tuhan? Siapa yang masukin engkau di situ? Kisah pasal 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanya dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi hanya mereka memberitakan itu, kabar baik itu bahwa Yahweh sudah datang di bumi ini untuk mencari-cari orang. Itu namanya kabar baik. Hanya beritakan kepada orang Israel saja, saudara. Mereka sudah tahu kok kalau bangsa-bangsa itu memberitakan percuma itu. Tuhan sudah tahu, penghujung kita ini sudah tahu nih bangsa-bangsa itu. Faktanya seperti itu. Contohnya sekarang itu Kristen kan menguasai dunia ini kan gitu kan. Coba siapa yang tidak menolak namanya hukum Tuhan? Mereka nolak itu, saudara, karena sudah ajan dari mimbar seperti itu. Nah, Roma, ini supaya orang-orang Kristen ini perhatikan, catat baik-baik ini, kau renungkan baik-baik ini sehingga engkau tidak kepala batu, sehingga ikutin Pak Pendetamu itu. Orang Israel itu apa? Mereka kan gantung Yesus, dia itu sudah dibuang, sudah mereka itu. Jadi orang-orang Kristen nanti yang menggantikan mereka. Terlalu percaya dirimu itu, bacalah kitab suci yang baik, ya, supaya engkau tidak gagal paham. Roma 11 ayatnya 16 sampai 25. Nanti ayat 25 nanti digaris bawahi ya. Ini untuk orang-orang Kristen ya. Kalau nama yang subscriber saya sudah tahu ini ya, mungkin sudah pemahaman kita ini ya. Tapi khususnya itu orang-orang Kristen ini kalau ada yang nonton supaya dia catat ini, dia renungkan ini. Ya, Roma 11 ayatnya 16 sampai 25. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Tuhan tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga.
Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Tuhan berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Itulah kesempatanmu. Ada yang remah-remah, ada yang remah-remah. Roti yang jatuh dari meja tuannya, itu yang dia masuk tadi itu perempuan ini, saudara. Ingat baik-baik, dipotong sama mereka ini, kamu dicengkok, kamu bertentangan namanya hukum Tuhan ini, kamu dilemparkan, kamu dibuang, kamu dibakar. Mereka dia kembalikan lagi ke asli. Jadi mereka ini dikembalikan ke aslinya. Suatu saat nanti dia berdamai dengan anaknya. Kalau sudah berdamai dengan anaknya, lo tinggal nganga-nganga di luar. Masih ada kesempatan sekarang mereka ini. Mereka tegak tengkuk. Kesempatan disitulah engkau pelajari kitab suci ini. Kembalilah ke hukumnya Tuhan ini. Karena yang dimaksud akan itu adalah namanya hukum Taurat. Belum bertentangan dengan hukum Taurat tadi ini, kau ditebang dan dilemparkan. Dia tidak akan ambil lagi, taruh lagi situ. Tidak. Tadi ini yang sudah dipatahkan, diambil lagi, dikembalikan namanya ke pohon aslinya. Amin. Itu yang dimaksud tadi itu. Perempuan ini. Benar Tuhan, benar. Tapi ingat Tuhan, kalau ada namanya roti yang jatuh dari meja tuannya itu akan dimakan anjing kan? Tidak mungkin Tuhan akan makan. Kan anjing juga akan makan kan gitu lah. Itu yang dimaksud tadi ini. Kamu ini kan tunas apa? Liar. Kamu dicangkokkan di situ. Tapi kalau kamu bertentangan nanti dengan akarnya, kamu ditebang lagi, dibuang. Tadi ini mereka kembalikan lagi ke aslinya. Jelas nggak ada tadi yang Roma 11 itu? Renungkan itu supaya engkau tidak sombong, sehingga engkau ini tidak ikut-ikutan yang nyombong-nyombong di mimbar ini. Keluar dari mereka, belajar kitab suci sendiri. Ajaklah istri-istrimu, ajak anak-anak, keluargamu pelajari setiap hari. Pasti engkau selamat. Kalau kau mengharapkan namanya Pak Pendetamu itu, lu tidak pernah akan selamat. Bukan saya loh. Itu tadi sudah saya angkat. Ingat baik-baik ya. Yang dia perhatikan Tuhan itu ada yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mazmur 33 ayat 18. Yang dia perhatikan baik-baik. Yang orang yang bersungguh-sungguh dia yang diperhatikan. Orang-orang yang pembangkangan, yang Taurat tidak berarti, dia tidak perhatikan engkau itu. Lu mau mati ke, lu mau jungkir balik ke, dia tidak perhatikan itu. Mau dia mati ke penyakit ke, bencana malapetaka, dia nggak mau pusing itu. Dia nggak bertanggung jawab. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Yahweh tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi tertuju mata Tuhan itu kepada yang sungguh-sungguh mencintai akan hukumnya Tuhan. Amin. Mazmur 34 ayatnya 15-17. Dia perhatikan itu. Jadi mata Tuhan dia perhatikan seluruh kolong langit ini. Dia perhatikan siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang mencintai akan hukum-hukum Tuhan. Itu yang dia perhatikan. Dia perhatikan. Lu tidak akan takut namanya malapetaka. Lu tidak akan pernah mati dengan penyakit yang mengerikan itu. Tidak. Kalaupun ada penyakit itu, lu tidak akan mati. Tuhan akan menolong. Ada pasal, ada ayatnya. Mazmur 34 ayat 15-17. Mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Yahweh menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tertuju kepada orang benar. Tapi orang jahat itu dia biarkan jahat ini. Ini saya bilang memang orang Kristen jahat. Jahatnya kenapa? Saya bilang sering sekali itu. Taurat itu tidak berlaku, tidak mereka nantang loh saudara. Makanya saya bilang mereka nantang ini kan yang ada hukumannya begitu berat namanya hari Sabat ini. Gitu. Mereka menantang loh saudara. Mereka mengolok-ngolok saudara. Coba kan, saya tidak tahu lagi pengikutnya mereka yang apakah ada pikirannya dalam
Kan memang seperti itulah, nggak ada pikirannya. Karena firman itu tidak ada di hatinya. Ya. Kalau ada di hatinya, ya, dia tidak akan pernah mau. Ya. Karena orang sekarang lihat banyaknya, tapi dia tidak lihat namanya kualitasnya. Dia lihat kuantitasnya, saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya. 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Perhatikan di sini. Dia tertuju kepada orang yang bersungguh-sungguh tadi itu. Seperti namanya wanita Samaria ini, saudara. Dia tidak abaikan, saudara. Ya. Sekalipun dia tadi tidak pantas anjing, dikatakan anjing ini. Waduh, saudara, dia maju terus. Ya. Dia maju terus, dia terima tuh kata-kata itu. Dia tidak menolak, dia tidak bersungut-sungut, saudara. Ya. Ingat loh apa yang dilakukan seorang perempuan Samaria ini. Tidak ada yang sama, yang tidak ada yang sama sampai saat ini ya. Baca tadi 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Yahweh menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Keperangan siapa ini? Ini Raja Asa ini, saudara. Dia raja benar awalnya, ya. Akhirnya mati Asa. Kenapa? Kenapa dia Asa mati? Karena dia penyakit, saudara. Ya. Ya, karena dia tuh mulai lagi melawan juga ini Raja Asa ini, saudara. Ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, saudara. Ya. Makanya Kisah Para Rasul 10 ayat 35 mengatakan, Kisah Para 10 ayat 35, Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. dari bangsa manapun yang mengamalkan namanya hukum Taurat ini, yang mencintai akan hukum Taurat ini, akan selamat. Amin. Dari bangsa manapun, dari suku manapun, dari orang manapun yang mengamalkan kebenaran ini akan selamat. Kebenaran itu apa? Hah? Kebenaran itu adalah Taurat itu. Ya. Siapa saja yang mengamalkan kebenaran ini akan selamat, kan gitu loh. Kalau kita baca namanya Galatia 3:21 sana, baru kita tahu apa itu kebenaran. Ya. Galatia 3:21. Kalau demikian bertentangankah hukum Torah dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Torah diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Torah. Berasal dari namanya hukum Taurat. Ya. Bagaimana namanya orang Kristen sekarang katanya Taurat tidak berlaku, sedangkan Galatia 3:21 katakan bahwa kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu menyelamatkan. Bagaimana sih? Ya? Karena pendeta-pendetanya yang miring ini, karena dia mabuk dengan titelnya sekarang, dia tidak baca lengkap kitab suci ini. Sudah berapa orang yang dia bunuh? Ya? Ya? Banyak keluarga Kidul yang mati sia-sia. Ya? Coba. Berapa orang itu? Tuhan sudah diperingatkan. Tuhan diperingatkan di sana. Ulangan 28 ayatnya 58-61. Bagaimana bunyinya? Ya. Perhatikan di situ. Ini peringatan Tuhan ini dari ulangan 28 ayat 58-61 itu baca yang kencang. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mitsraim yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Torah ini akan ditimbulkan, Yahweh menimpa engkau sampai engkau punah. Coba kan bermacam-macam penyakit akan hingga akan kena sampai engkau mati, sampai engkau punah. Benar loh, saudara. Karena mereka sepelekan. Makanya saya bilang, kalau orang Kristen, Taurat tidak berlaku. Yang penting Yesus sudah tanggung dosa kita. Yesus tebus dosa kita. Yesus sudah tebus dengan darahnya. Sudah tebus dosa kita dengan darahnya, katanya. Dia mengawur-ngawur aja si pendeta pendusta itu. Padahal di dalamnya kalau kau baca namanya Galatia 4 ayat 4-5. Perhatikan di sini. Galatia ini terakhir. Perhatikan baik-baik penonton ini.
Catat baik-baik ini, jangan dengarin Pak pendustamu itu, pendustamu itu sudah Yesus sudah tebus dosa saya dengan darahnya, ya. Tapi lu tolak namanya hukum Taurat. Dia tidak pernah akan menebusmu. Dia tidak pernah akan menyelamatkan. Baca namanya Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Terakhir. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah, supaya kita diterima menjadi anak. Cobalah saudara. Kalau engkau menjadi anaknya Tuhan itu, kalau engkau menjadi anaknya Tuhan itu, harus namanya kau cintai namanya hukum Taurat. Amin? Jelas nggak in Galatia 4 ayat 4 sampai 5? Ya? Yang dia tebus itu siapa? Yang menolak hukum Taurat atau yang mengamalkan hukum Taurat? Yang mengamalkan. Ya? Yang mengamalkan hukum Taurat. Terus kalau mereka menolak hukum Taurat itu bapaknya siapa? Iblis. Ya? Iblis. Ya? Iblis. Lu akan kencang, jangan lu takut. Ya? Jangan takut. Lu bilang itu bapaknya dia iblis. Ya? Yohanan paling terakhir, Yohanan 8 ayat, ini saya ulang-ulang terus. Yohanan 8 ayatnya 43, 44. Perhatikan di situ loh ya. Dia tanya orang Samaria ini luar biasa loh saudara. Dia tidak menolak perkataannya Tuhan ini saudara ya. Ingat baik-baik loh saudara. Siapa yang menolak hukumnya Tuhan itu dia tahu konsekuensinya. Ya. Dia sudah menderita di bumi ini sebenarnya. Tapi seolah-olah dia kan Pak Pendetanya yang punya titel tadi itu. Makan aja titel Pak Pendetanya. Baca namanya Yohanan 8 ayatnya 43 sampai 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Renungkan ini. Ya. Jadi siapa yang menolak namanya hukum Taurat itu bapaknya dia iblis. Makanya kalau tanya namanya orang Kristen itu bapakmu namanya siapa? Nggak ngerti. Ya, dia nganga-nganga saja. Mari engkau renungkan apa yang saya sampaikan hari ini. Ya, Tuhan memberkati. Amin.